pengennya sih jadi naga, malah jadi cacing. Nah, ini adalah kisah klasik. Artinya mungkin pendekatan kita salah. Dan di video ini kita akan bahas 10 kesalahan trader atau investor supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama. Kalian masih sering loss dan overall PNL kalian masih minus, nonton video ini sampai habis ya. Karena seperti yang kita tahu nih, profesi trader itu adalah salah satu profesi yang tersingkat di dunia, dan kesuksesan di masa lalu bukan berarti kesuksesan di masa depan. Misalnya karir trader retail itu hanya berkisar antara 6 bulan hingga paling lama 2 tahun. Salah satu sebabnya adalah kehabisan modal. 95% trader retail gagal dalam 2 tahun pertama. Hanya 1% trader retail yang bertahan lebih dari 5 tahun. Nah, hari ini kalian harus ingat kata-kata over. Dan ini adalah dosa trader yang pertama. Dosa trader yang pertama adalah over leverage. Nah, leverage di waktu yang tepat itu mungkin bisa jadi good chance. Tapi Warren Buffett pernah ngomong tentang leverage. If you are smart, you don't need a leverage. If you are dumb, it will ruin you. Kalau kalian bodoh, leverage akan hancurin kalian. Leverage ibarat pedang bermata dua. Sayangnya leverage banyak dipakai oleh kalian yang pengen cepat kaya. Bahkan trader profesional pun bisa hancur nih karena over leverage. Misalnya di tahun 1998, ada sebuah hedge fund besar yang dipimpin oleh pemenang Nobel di bidang ekonomi, yaitu Myron Scholes dan Robert Merton, yang mengelola long-term capital management. Nah, LTCM awalnya sukses di emerging market di Rusia. Dengan modal 4,7 miliar US dollar, mereka pakai leverage 25 kali. So, exposure mereka mencapai 120 miliar US dollar. Tapi di bulan Agustus tahun 98, tiba-tiba nih pemerintah Rusia gagal bayar utang negaranya dan mendevaluasi mata uang rubel. Nah, bank yang pinjemin uang ke LCTM mulai panik. Total ada 14 bank besar termasuk JP Morgan. Di bulan September, Fed kasih bailout senilai 3,6 miliar US dollar, tapi untuk investor tahap awal, uang mereka udah hilang. Nah, bahkan over leverage bisa menyebabkan hedge fund pemenang Nobel bangkrut dalam hitungan minggu. Dosa yang kedua adalah over position. Singkatnya, all in, masuk posisi kebanyakan dan kegedean tanpa mikir panjang. Simpelnya cacing-cacing, naga-naga, beneran jadi cacing. Udah over position, all in, plus over leverage, mantap. Nah, kita belajar dari David Einhorn. Dia adalah hedge fund manager yang mengelola Greenlight Capital. Di 2017, David betting di GM Motor dan yakin harganya undervalue. Sayangnya market berkata lain. Di 2018, Greenlight Capital rugi 34%. Nah, dosa yang ketiga, overconviction. Terlalu yakin sama satu aset tanpa lihat data dan fakta yang mungkin berkata lain. Awalnya pede, ujungnya malah jadi korban market. Nah, nggak hanya trader retail aja. Michael Burry yang terkenal dari film The Big Short juga pernah rugi besar karena short Tesla. Total Michael Burry membeli put option sebesar 534 juta US dollar. Sayangnya di saat yang sama, Tesla mengalami kenaikan gila-gilaan dari 50 dolar ke 900 dolar per saham. Anyway, ngomongin tentang option trading, di GoTrade juga ada fitur option juga, dan yang menarik ada fitur untuk trading langsung pakai TradingView. Nah, untuk pertama kali nih kita di Indonesia bisa trading saham Amerika langsung via TradingView. Bisa langsung limit buy or sell dari grafik TradingView dengan indikator advance yang ada di TradingView. Nah, kalian tinggal integrasikan akun GoTrade kalian aja dengan TradingView. Jadi kalian bisa eksekusi order langsung di TradingView-nya tanpa perlu pindah-pindah aplikasi lagi. Biasanya kita kan analisa teknikal via TradingView nih, terus dieksekusi di aplikasi. Nah, sekarang udah nggak perlu kayak gitu lagi, langsung eksekusi dari TradingView. Nah, buat teman-teman yang mau pakai GoTrade, ada bonus up to 20 dolar yang pakai kode referral ini ya, 819813. Nah, lanjut dosa yang keempat, yaitu over FOMO, takut ketinggalan
kemudian beli di pucuk, hingga akhirnya jadi exit liquidity. Nah, siapa yang sering kayak gini? Kita belajar dari GME nih, atau GameStop. Kalau kalian masih ingat, di awal Januari 2021 kemarin, GME kan sempat pump dari 20 ke 480 dolar dalam hitungan minggu karena dipom-pom oleh Wall Street Bets. Ini komunitas di Reddit. Karena dipom-pom katanya bakal ke 1000 dolar, banyak yang FOMO, bahkan over position dan over leverage. Sayangnya di akhir Januari, GME jatuh dari 480 ke 50 dolar. Nah, per video ini dibuat, GME ada di harga 26 dolar. Dan ini jadi sebuah harga pelajaran yang sangat mahal karena over FOMO dan malah jadi exit liquidity. Dosa yang kelima, over fear. Kita takut masuk pada saat harga bagus, ujungnya malah ketinggalan pump. Ini adalah ketakutan yang berlebihan karena negativity bias. Nah, waktu market merah, otomatis pasti banyak berita-berita negatif yang dikeluarin. Misalnya di tahun 2022, banyak yang takut waktu harga Bitcoin 15.000, dan banyak yang kira Bitcoin bakal ke 10.000. Tapi yang terjadi, Bitcoin malah pump 8x hingga ke 106.000 di Januari 2025. Di tahun 98, banyak yang takut Amazon bangkrut karena .com bubble pecah. Saham Amazon turun dari 90 dolar ke 34 dolar. Setelah mencapai bottom di 34 dolar, saham Amazon malah terbang di atas 200 dolar pada 2015. Nah, teman-teman ingat quote Warren Buffett yang satu ini, "Buy when others are fearful." Nah, dosa yang keenam adalah over diversification. Tebar modal ke banyak aset, akhirnya malah nggak maksimal dan susah ngelola portfolio. Dan ujung-ujungnya rungkat juga. Misal nih, saya kenal ada investor pemula yang beli 50 saham berbeda dengan alasan diversifikasi. Masalahnya jadi terlalu banyak saham yang harus dipantau. Susah ambil keputusan tepat waktu dan banyak saham yang performance-nya hancur tapi nggak sadar. Nggak sadar karena hold banyak banget. Nah, masalah ini juga ada di market kripto, juga ada di market saham. Jadi kalau kalian trading atau investasi, fokus aja ke saham atau koin yang benar-benar kalian paham. Nah, ini juga termasuk kesalahan saya waktu pertama kali masuk ke market. Jadi pengalaman saya, less is more. More profit, easy to manage, dan stressless. Nah, kalau kalian mau dapat exposure di sekeranjang saham sekaligus, actually kalian nggak perlu beli banyak saham sekaligus. Kalian bisa beli aja ETF daripada beli saham satuan. Misalnya di GoTrade udah ada ETF S&P 500 yang tracking kinerja 500 saham terbaik Amerika. Ada QQQ yang tracking 100 saham terbaik non-finance di Amerika. Dan ada FXI, ETF yang tracking saham large cap di China. Nah, teman-teman yang belum punya GoTrade bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, dosa yang ketujuh adalah overtrust atau blind following orang lain, influencer atau analis yang ternyata kasih analisa salah. Even Berkshire Hathaway nggak selalu untung. Kitanya overtrust, overposition, dan over leverage, ya akhirnya malah jadi donatur market. Nah, kita udah pernah bahas video tentang bias-bias di market di video ini, teman-teman bisa nonton ulang. Misalnya, kalau kita ngikutin copy trade Warren Buffett, investasi di Kraft Heinz, maka kita akan ikut rungkat. Karena Warren Buffett aja rugi 3 miliar US dollar. Kraft Heinz jadi investasi yang paling merugikan buat Berkshire Hathaway dalam dekade terakhir. Dosa yang ke-8, overtrading. Nah, udah cuan nih, jadi punya lebih banyak modal dan akhirnya overtrading. Dikira kalau lebih banyak trading bisa lebih cuan gitu. Padahal, makin sering trading, makin tinggi resiko kehilangan modal akibat salah analisa. Nah, kalau kalian tahu Sir Isaac Newton, awalnya Newton beli saham Sotheby Company sebesar 100 pound per lembar saham. Ternyata harga sahamnya naik nih jadi 300 pound. Happy udah cuan 2 kali lipat. Newton akhirnya take profit. Tapi setelah cash out, lah kok saham Sotheby Company malah naik ke 1000 pounds. Newton mulai masuk ke market lagi. Sayangnya setelah beberapa bulan, bubble pecah dan Newton malah rugi 20.000 pounds. Sampai akhirnya ada kutipan yang sangat terkenal dari Newton, "I can calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of man." Saya bisa menghitung gerak benda langit, tapi nggak bisa
menghitung kegilaan manusia. Dosa yang ke-9, overconfidence. Udah pernah cuan besar, dapat jackpot, terus merasa pinter. Padahal itu adalah full luck atau beginner's luck yang bisa aja kebetulan. Akhirnya semua cuan yang didapat malah hilang. Nah, kalau teman-teman tahu, di awal abad 20 ada seorang investor legend namanya Jesse Livermore. Dia itu trader paling legend di masanya. Waktu itu dia berhasil jackpot gede banget waktu market crash di tahun 1907 dan 1929. Nah, tepat di 1929, Jesse Livermore short market sebelum Great Depression dan dia menghasilkan cuan 100 juta US dollar. Itu 100 juta US dollar di 1929, setara mungkin miliaran dolar kalau saat ini. Nah, merasa udah dapet jackpot kan, udah cuan gede dan dianggap legend. Jesse Livermore jadi terlalu pede dan mulai ambil risk yang lebih gede. Dan kalian tahu, dalam beberapa tahun dia kehilangan seluruh kekayaannya dan akhirnya bangkrut. Livermore meninggal bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri di sebuah hotel di tahun 1940 dengan kondisi bangkrut. Nah, buat teman-teman yang mau diversifikasi investasi, menurut saya saham Amerika masih jadi pilihan terbaik dibandingkan market lain. Makanya ada ungkapan never bet against America. Karena likuiditi terbesar di dunia masih ada di Amerika. Dan perusahaan teknologi inovatif yang ada di sektor hot seperti blockchain dan AI ya adanya di Amerika, nggak ada di market lain. Selain itu, S&P 500 juga udah buktiin berdasarkan historis selalu recover di market yang terburuk sekalipun dan selalu mencetak all-time high di periode recovery. Kabar baiknya kalian nggak usah repot-repot buka akun saham di Amerika karena kalian bisa pakai GoTrade. Nah, kalian juga nggak perlu modal gede-gede karena mulai dari $1 atau 16.000 aja udah bisa punya saham di perusahaan Amerika. Buat keamanannya nggak perlu khawatir karena GoTrade juga udah diregulasi oleh regulator di Indonesia dan berhasil mendapatkan berbagai award. Kita lanjut ke dosa yang terakhir, yaitu dosa yang ke-10, overanalyze. Analisa sih boleh-boleh aja ya guys, tapi kalau overanalysa, kapan masuk marketnya? Sementara market nggak nunggu kita yang overanalyze. Nah, sayangnya nggak ada analisa yang 100% akurat karena terlalu banyak moving mechanism di market. Terlalu banyak randomness di market. Market nggak seperti matematika yang 1 + 1 sama dengan 2. Dan mencoba mencari kepastian absolut hanya akan bikin kita ragu-ragu. Nah, case lainnya misalnya kalau kita analisa dengan terlalu banyak indikator, malah diminishing return. Cukup pelajari dan pilih beberapa indikator yang kalian kuasai. Everything else is noise. Jadi sadari kalau market itu bergerak karena probability, bukan kepastian. Jaga risk management sambil asah intuisi. Intuisi ini yang bedain antara trader newbie dan trader pro. Jadi berapa dosa kalian? Bagi pengalaman kalian di kolom komentar ya.